sobat. Kali ini kita coba membahas tentang ekspektasi. Dalam hidup kita tentu memiliki ekspektasi atau pengharapan. Manusiawi toh, setiap orang memiliki pengharapan besar dalam hidupnya. Itu pasti, hanya orang-orang tertentu yang mengecilkan atau merendahkan ekspektasinya. Ini terjadi mungkin disebabkan oleh beberapa pengalaman hidup. Biasanya cobaan-cobaan berat bikin orang merendahkan ekspektasinya. Dia menjadi takut dengan pengharapan yang dinilainya terlalu tinggi. Padahal tidak ada yang terlalu tinggi. Mengapa orang lain bisa, tetapi kita tidak? Disinilah yang selalu terjadi pada diri manusia. Ada yang menjadi tidak pedelah, ada yang merasa kemampuannya tidak cukup atau sekolahnya rendah. Tidak ada semua itu, kita harus berpikir bahwa Tuhan itu Maha Adil. Setiap manusia memiliki hak dan kesempatan yang sama, tetapi mungkin bentuknya yang berbeda. Oleh karena itu mari kita simak sedikit masukan agar kita tidak terjebak oleh cara-cara berpikir yang salah yang selama ini menyebabkan kita selalu menyesali ekspektasi yang terjadi. Kita jadi kecewa dan patah semangat. Ayo bangkit, kita bisa. Inilah 5 cara menghadapi ekspektasi yang tidak berjalan sesuai realita yang kita harapkan. Pertama, syukuri dan hadapi kenyataan yang ada. Kita dalam hidup terkadang jarang bersyukur. Begitu banyak nikmat yang kita terima, tetapi kita tidak menyadarinya dan selalu merasa kurang. Kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain yang terlihat lebih hebat, tanpa berpikir apa yang telah dilakukan orang atas keberhasilannya itu. Kita memang sering lupa bersyukur dan cenderung tidak menerima kenyataan yang dihadapi. Kini mulailah belajar mensyukuri dan menghadapi kenyataan. Dengan bersyukur kamu akan dapat menikmati hidup lebih indah dan tidak merasa terlalu berat atas permasalahan yang sedang dihadapi. Kecewa itu manusiawi, dan itu hanya bermain di perasaan. Dengan rajin bersyukur rasa kecewa akan ditekan sehingga kita tak gampang kecewa. Kita harus cepat bangkit ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Selain itu, menghadapi kenyataan juga hal yang wajib kamu lakukan. Jangan pernah lari dari kenyataan yang ada karena hal itu hanya akan memperburuk keadaan. Kedua, melihat sisi positif. Sebagai manusia, kita memang terkadang lebih mudah untuk melihat sisi negatif. Ini suatu kebiasaan buruk yang membuat kita gampang kecewa. Secara tidak langsung terbiasa melihat sisi buruk itu tertanam dalam diri kita sehingga kita tanpa sadar jadi mudah kecewa. Ketika ekspektasi tak sesuai realita maka dengan mudahnya kita kecewa. Rasa kecewa dan menganggap bahwa usaha yang kamu lakukan sia-sia. Ini pula yang menyebabkan kamu tidak lagi berusaha. Padahal kamu juga perlu melihat sisi positif dari sebuah realita dalam hidup ini. Yang tidak sesuai harapan harus dipertimbangkan. Mengapa itu bisa terjadi? Apa yang kurang dari usaha itu sehingga tidak sesuai dengan ekspektasi? Misalnya dari realita yang kamu terima saat ini seharusnya malah mampu mendorongmu untuk mengubah rutinitas sehari-hari agar menjadi lebih sehat dan produktif. Bangun pandangan positif dan tinggalkan pandangan negatif. Itu akan menambah gairahmu dalam mengejar sesuatu yang kamu inginkan dan akan memperoleh tujuanmu sesuai dengan ekspektasi bahkan lebih. Ketiga, memaafkan diri sendiri. Hal terpenting yang bisa kamu lakukan untuk meredam rasa kecewa saat ekspektasi yang gak sesuai realita adalah memaafkan diri sendiri. Kita selalu gampang dan cepat menyalahkan diri sendiri bila tujuan yang kita buat tidak berhasil atau tidak sesuai ekspektasi. Apakah ini benar? Ya bisa benar. Apakah ini wajar? Ya bisa wajar. Tetapi sejauh mana Anda menyalahkan diri Anda sendiri? Menyalahkan diri sendiri itu baik, asal menyalahkan diri sendiri untuk mencambuk diri untuk berusaha lebih keras. Bukan sebaliknya menyalahkan diri sendiri justru mematikan semangat untuk berbuat. Menyalahkan diri sendiri itu wajar,
Mungkin waktu mengerjakan pekerjaan untuk mencapai tujuan itu, ada hal-hal kecil yang kita lakukan sehingga membuat tujuan Anda terganggu. Setiap orang pasti pernah melakukan beberapa kesalahan yang berdampak pada hasil yang tidak sesuai harapan. Tetapi terus-menerus menyalahkan diri sendiri juga tidak akan ada gunanya. Jadi belajarlah untuk memaafkan diri sendiri dan kamu pun akan lebih ikhlas untuk menerima realita yang ada. Keempat, buat rencana lain. Dalam mencapai sebuah tujuan, baik itu dalam pendidikan, hubungan atau karir memang sangat penting untuk membuat sebuah rencana. Rencana ini sangat penting dan membantumu membuat gambaran lebih jelas akan apa yang harus kamu lakukan. Biasakanlah membuat beberapa rencana dan cara mencapainya. Ini akan membantumu tidak mudah kecewa. Jika rencana pertamamu gagal dan tidak sesuai ekspektasi, kamu jangan menyerah begitu saja. Kamu harus bangkit, kamu harus berusaha lebih keras lagi. Kamu masih punya rencana kedua dan ketiga. Ini membangun kesempatan untuk menata ulang rencana lain sehingga kamu bisa mengalihkan rasa kecewa sebagai motivasi untuk tetap semangat dan terus berusaha. Kelima, jadikan kegagalan sebagai peluang baru. Pernahkah kamu mendengar istilah kegagalan bukanlah akhir dari segalanya? Nyatanya istilah tersebut memang benar dan banyak orang pintar mengatakan bahwa kegagalan merupakan awal dari keberhasilan. Ada justru mengatakan kegagalan merupakan proses keberhasilan. Jadi kita tak perlu kecewa dengan kegagalan. Kita bisa mempelajari ulang bagaimana sesuatu itu bisa gagal. Di mana letak sesuatu itu hingga terjadi kegagalan. Nah, disitulah ditemukan jalan keberhasilan. Ketika kita mengalami kegagalan bukannya berarti selesai juga perjuangan kita. Bahkan di balik kegagalan biasanya selalu ada peluang baru. Tanpa disadari kamu pun bisa belajar untuk menemukan solusi dan peluang baru yang tentu bisa bermanfaat bagi dirimu bahkan orang lain. Jika kamu merasa kecewa dan sedih itu adalah hal yang wajar. Merasakan emosi ketika gagal itu manusiawi, cobalah ambil waktu untuk menenangkan diri hingga kamu merasa lebih tenang. Namun ingat, jangan pernah memaksakan diri agar realita berjalan sesuai ekspektasimu. Kita manusia beragama dan tahu persis bahwa segala sesuatu bukan kuasa kita. Bila hal itu terjadi, lebih baik kamu ingat Tuhan dan belajar menerima realita yang terjadi. Saat itu yang terpenting kamu harus ingat bahwa kamu sudah berjuang, sudah berusaha untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jangan pernah berpikir untuk menyerah sahabat, karena semangatmu itu adalah hidupmu. Ayo semangat! Sekian dari saya. Semoga video pendek ini bisa sedikit memotivasi saya sendiri dan sahabat semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam. Semoga sehat dan sukses selalu.